Ketika Xiaoyan melepaskan teratai api 3 warna dan di waktu yang bersamaan Wu Chen juga melepaskan teknik terkuatnya, mendominasi segel api iblis. Dua kekuatan saling melesat bagaikan meteor dan bertabrakan hebat hingga terjadi ledakan dahsyat di atas langit, menyebabkan badai energi yang kuat seperti lubang hitam tercipta. Banyak orang terkejut, bahkan Xiaoyan dan Wu Chen muntah darah akibat dihantam fenomena ini. Badai energi semakin besar, melahap dan menghancurkan area sekitar. Jika badai energi terus berlangsung, maka lembah api terbakar akan menjadi reruntuhan. Tang Zhen segera berteleportasi di depan badai energi. Dia menggerakkan tangannya dan membelah tata ruang kekosongan di depannya. Setelah itu, Tang Zhen melemparkan badai energi ke dalam retakan tata ruang kekosongan. Dengan ini, semua orang bernafas lega setelah melihat badai energi menakutkan itu menghilang. Namun tangan Tang Zhen gemetar disembunyikan di belakang punggungnya. Tang Zhen jelas memahami bahwa badai kali ini dipicu oleh teratai api itu. Tang Zhen dalam hati berkata, Xiaoyan ini memang bukan orang biasa. Dia dapat membuat api surgawi melepaskan kekuatan seperti itu. Lembah api terbakarku telah mengendalikan 9 naga api petir selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Bocah ini benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Xiaoyan dan Wu Chen kesulitan untuk berdiri dan Tang Zhen mendarat berkata, 10 pertukaran sudah berakhir. Wu Chen, kamu telah kalah. Jadi menurut aturan 3 perubahan api langit misterius didapatkan Xiaoyan. Wu Chen mendengar itu tidak senang dan Xiaoyan sangat gembira. Kemudian Tang Zhen memimpin Xiaoyan diikuti Tang Hong'er juga memasuki balai teknik Dao lembah api terbakar. Selama perjalanan, Tang Hong'er bertanya, Xiaoyan, teratai api yang digunakan tadi berada di teknik Dao kelas berapa? Kenapa kekuatannya sangat menakutkan? Tang Zhen di depannya secara alami ingin mengetahuinya, dan Xiaoyan menjawab, teratai api itu aku ciptakan menggunakan api surgawi, namun benda ini terlalu melelahkan untuk digunakan. Perlu diketahui bahwa 3 perubahan api langit misterius diciptakan oleh Xiao Xuan, nenek moyang keluarga Xiao. Tetapi Xiaoyan saat ini tidak mengetahui bahwa teknik ini ternyata adalah teknik keluarga Xiao yang sebenarnya. Yang menggembirakan adalah teknik perubahan api langit misterius dapat mengaktifkan tato keluarga Xiao. Dan Xiaoyan juga secara perlahan mengaktifkan tato keluarga Xiao dalam proses penggunaan teknik tersebut. Akhirnya mereka sampai di depan pintu balai teknik Dao dan Tang Zhen memerintahkan 3 sesepuh untuk membukanya. Mereka segera membentuk segel dan pintu terbuka. Tang Zhen memimpin memasuki ruangan, di mana sebuah bola kristal bulat menyala di udara dan dipenuhi dengan segel misterius. Tang Zhen berkata, ini adalah kristal warisan lembah api terbakar milikku. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari 3 perubahan api langit misterius di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman kepala lembah api yang terbakar selama beberapa generasi. Ekspresi senang memenuhi mata Xiaoyan. Ini melebihi harapannya dan dia sangat berterima kasih pada Tang Zhen. Tang Zhen berkata, baiklah, tempatkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan mendapatkan warisan 3 perubahan api langit misterius yang paling lengkap. Aku akan tetap berjaga di sini. Xiaoyan perlahan berjalan ke depan dan meletakkan kedua tangannya ke bola kristal merah menyala, lalu menutup matanya dan kekuatan spiritualnya dikeluarkan memasuki bola kristal. Segera sebuah cahaya terpancar dan energi warna-warni yang merupakan sejumlah besar informasi teknik Dao disuntikan ke dalam pikiran Xiaoyan.
Tang Zen dan Tang Hoer terkejut atas perubahan ini, karena ini menandakan seseorang dengan bakat luar biasa untuk mempraktikkan teknik rahasia ini akan dapat menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Tang Hoer berpikir bahwa teknik 3 perubahan api langit misterius sangat cocok bagi Xiaoyan, bahkan seperti dibuat khusus untuknya. Ekspresi terkejut di mata Tang Zen juga perlahan menghilang dan digantikan dengan penyesalan berkata, "Jika orang ini adalah murid dari lembah api terbakarku, kemungkinan lembah api terbakarku akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti leluhur api terbakar." Tang Hoer terkejut dan bertanya mengenai leluhur api terbakar. Tang Zen menjelaskan bahwa dia adalah pendiri lembah api terbakar. Dia lebih dari kuat. Menurut apa yang aku tahu, ada 5 ahli utama di benua Daoji selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Daoji. Leluhur api terbakar adalah salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kelas Daudi yang legendaris. Daudi, Tang Hoer terkejut dan bertanya tentang siapakah 4 ahli terakhir itu. Tang Zen berkata, "Karena sudah lama aku tidak dapat mengingat dengan jelas nama persis dari keempat orang itu. Namun 3 di antara mereka memiliki 3 faksi besar, Klan Gu, Aula Jiwa, dan Pil Tower. Bagaimana dengan orang itu? Dari faksi mana dia? Mungkinkah itu sakte bunga atau sakte langit yang mendalam?" Tang Zen menjawab, "Orang ini bukan anggota faksi teratas di dataran tengah saat ini. Namun aku masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya. Menurut catatan di buku leluhur, ahli ini dan leluhur api terbakar memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa 3 perubahan api langit misterius telah dibuat olehnya." Wajah Tang Hoer dipenuhi keterkejut mendengarnya dan bertanya, "Siapa nama ahli misterius dan terakhir ini?" Tang Zen membelai jenggotnya dan berpikir sejenak sebelum berkata dengan tidak yakin, "Dia sepertinya dipanggil Xiao Xuan. Aku tidak bisa mengingat namanya terlalu jelas." "Xiao Xuan." Tang Hoer merenung sejenak lalu tersenyum berkata, "Nama belakang Xiaoyan juga Xiao. Mungkinkah dia berhubungan dengan tetua Xiao Xuan ini?" Tang Zen tidak berpikir demikian, karena di luar sana masih banyak yang menggunakan marga Xiao. Kemudian Xiaoyan berhasil mewarisi semua teknik pelatihan 3 perubahan api langit misterius. Sekarang versi lengkap dari 3 perubahan api langit misterius telah diperoleh, jadi Xiaoyan akan segera meninggalkan lembah api terbakar. Sebelum pergi, Tang Zen hanya memperingatkan Xiaoyan untuk tidak menyebarkan teknik ini. Selain itu, Tang Zen juga berjanji kepada Xiaoyan akan melakukan yang terbaik untuk membantu kapanpun dia membutuhkan bantuannya. Xiaoyan secara alami sangat berterima kasih dan kemudian bergegas menuju kota Tianhuang. Setelah itu bertemu Liu Qing, Liu Fei, dan Lin Yan. Saat Xiaoyan muncul, Lin Yan menyindir Liu Fei atas tamparan yang dia terima dari Sun Er sebelumnya. Liu Fei sangat malu karena Lin Yan menceritakan itu di depan Xiaoyan dan mengejar Lin Yan untuk dipukuli. Setelah itu Xiaoyan bertanya pada Liu Qing tentang dokter peri kecil dan Ye Xinlan. Liu Qing memberitahu Xiaoyan dari informasi yang dia peroleh, bahwa untuk Ye Xinlan dari keluarga Ye telah mengalami penurunan pesat setelah kehilangan kedudukan di Menara Pil. Sementara untuk gadis dengan tubuh beracun telah menjadi sasaran lembah sungai es dan telah bertarung beberapa pertukaran dengan tetua lembah sungai es. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Saat ini aku khawatir dia berada dalam situasi buruk. Mendengarnya, Xiaoyan mengepalkan tangannya. Niat membunuh dan kejam terpancar di matanya.
Jika sesuatu terjadi pada dokter peri kecil, dia akan membuat lembah sungai es ini membayar harganya dengan darah. Setelah mendengar dokter peri kecil dalam bahaya, Xiaoyan berencana segera pergi ke wilayah tengah untuk menemukannya. Ling Yan berencana untuk membantu Xiaoyan, namun dia langsung ditolak. Dengan kekuatan Do Huang bintang 4-nya, mengikuti Xiaoyan hanya akan menjadi hambatan. Kemudian Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal pada Liu Qing, Liu Fei, dan Ling Yan, lalu memasuki lubang cacing bergegas menuju wilayah tengah sendirian. Selama perjalanan, Xiaoyan menghabiskan waktunya untuk melatih versi lengkap 3 perubahan api langit misterius. Akhirnya Xiaoyan sampai di wilayah tengah sembari berkata, "Wilayah tengah, aku Xiaoyan telah tiba." Namun saat Xiaoyan berjalan di kota Ye, dia segera disambut dengan berita tentang penangkapan dokter peri kecil. Lembah sungai es telah menawarkan bagi siapa saja menemukan atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan dapat hadiah setinggi langit dari lembah sungai es. Xiaoyan bertanya pada seseorang tentang situasi dokter peri kecil saat ini dengan memberinya sekantong emas. Orang itu menjelaskan bahwa lembah sungai es telah memburu dokter peri kecil yang dipimpin 2 tetua bernama Bing Yuan dan Bing Fu, level dozong bintang 6 atau 7. Selama pengejaran, lembah sungai es telah mengirimkan cukup banyak ahli. Namun dokter peri kecil mampu membunuh cukup banyak ahli saat dia terkepung dan berhasil melarikan diri. Tapi menderita pukulan telapak misterius mata langit dari Bing Yuan dan Bing Fu. Saat ini dia terluka parah. Mendengar semua itu, Xiaoyan menahan amarahnya saat bertanya, di mana tempat lembah sungai es mengelilingi wanita beracun yang menyedihkan saat itu. Orang itu mengatakan di aliran dewa yang jatuh di utara, tapi dikelilingi oleh orang-orang dari lembah sungai es. Setelah itu Xiaoyan pergi menemui Ye Xinlan terlebih dahulu. Tanpa diduga, begitu Xiaoyan sampai rumah keluarga Ye, dia mendengar pertengkaran hebat tentang pernikahan paksa. Ternyata tetua pertama bernama Ye Zong, level dozong bintang 7 sekaligus alkimis tingkat 7. Dan beberapa tetua dari keluarga Ye mendesak dan memaksa Ye Xinlan menikah dengan Qiao Dan, seorang apoteker pemurnian obat jenius di keluarga Qiao, untuk melalui krisis yang dialami oleh keluarga Ye saat ini. Namun Ye Xinlan dengan keras menolak menikah kecuali dia tidak menyukai pria ini. Ye Xinlan tahu betul bahwa menikah dengan keluarga Qiao berarti keluarga Ye akan ditelan sedikit demi sedikit oleh keluarga Qiao. Kemudian saat para tetua keluarga Ye berbicara dan meremehkan Xiaoyan, orang yang dibicarakan langsung datang. Begitu muncul, tetua keempat dipenuhi dengan kemarahan berkata, "Kamu siapa beraninya menerobos masuk ke keluarga Ye?" Setelah itu, Xiaoyan dan tetua keempat yang emosional memulai pertarungan. Tetua keempat berada di level elit dozong. Dia berkata akan memberikan Xiaoyan pelajaran, lalu menyerang lebih awal dengan tinjunya. Xiaoyan dengan santai mengangkat tangan kirinya dan menangkis tinju itu. Xiaoyan berkata, "Jika ini tentang mengajarkan pelajaran, kau tidak memenuhi syarat untuk melakukannya." Segera tangan Xiaoyan diselimuti api surgawi dan secara tiba-tiba disemburkan ke tubuh tetua keempat, menyebabkan dia menerima pukulan berat saat dia terbang mundur dan bertabrakan keras ke pilar besar. Seteguk darah segar diludahkan oleh tetua keempat di depan mata semua orang yang terkejut. Xiaoyan berkata, bukan tanpa alasan bahwa keluarga Ye telah menurun sampai keadaan seperti ini. Dia mengajak Ye Xinlan pergi, tapi segera dihentikan oleh 2 tetua.
Ye Xilan berkata pada Ye Zong bahwa Xiaoyan adalah orang yang bisa membantu mereka menduduki posisi tetua di kursi menara pil. Ye Zong terkejut mendengarnya dan tetap tidak mengizinkan Xiaoyan pergi membawa Ye Xilan. Tapi Xiaoyan masih bersikeras untuk membawa Ye Xilan. Ye Zong yang sudah tidak tahan atas tindakan arogan Xiaoyan, dia langsung memerintahkan dua tetua keluarga Ye menghentikan Xiaoyan. Mereka segera bertindak dan bergerak cepat seperti angin memutari Xiaoyan, lalu menyerang secara bersamaan dengan dua pedang. Mata Xiaoyan tajam, dia seperti kilat menghilang saat dua pedang menebas bayangan Xiaoyan, membuat dua tetua terkejut, dan Xiaoyan mengeluarkan Dimozi yang segera melesat ke langit dan mendaratkan tinju ke arah dua tetua keluarga Ye, hingga mereka terhempaskan dan batuk darah. Xiaoyan berkata, "Ini yang terakhir, lain kali aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Dengan ini tidak ada yang berani menghentikan Xiaoyan dan membawa Ye Xilan pergi. Tapi sebelum pergi, Ye Zong memperkenalkan dirinya pada Xiaoyan dan bersikap ramah. Setelah itu Xiaoyan pergi dan akan kembali saat urusannya selesai. Xiaoyan kemudian bertanya tentang situasi dokter peri kecil saat itu pada Ye Xilan.